Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Thank you untuk teman-teman yang udah subscribe, yang udah komen, berarti artinya videonya ditonton. Nah, di video kali ini kita akan bikin scorecard lagi ya teman-teman ya. Tapi scorecardnya bukan bikin baru, tapi kita memodif nih scorecard yang lama yang sepertinya agak boring nih, jadi lebih oke lagi gitu, jadi agak keren lah. Oke, langsung aja disimak videonya teman-teman. Nah, pertama kita masuk ke dashboard kita yang lama ya, masih yang pakai yang kemarin tuh. Nah, di sini kan ada scorecard ya di atas. Nah, daripada kita utak-atik yang udah ada, mending untuk formatting kita bikin page baru. Caranya di overview sini klik kanan, pilih duplikat. Nah, baru deh kita namain di sini untuk sementara formatting. Jangan lupa diklik kanan nih, di hide dulu. Nah, ini line chart sama yang lainnya kita take out dulu aja ya. Take out. Nah, sisa si KPI scorecardnya. Kita bakal bikin KPI scorecardnya jadi nggak boring nih. Caranya ya tinggal kita klik nih card di sini, terus kita masukin nilai-nilainya seperti total omset, terus ada gross profit, terus ada GPM, sama terakhir jumlah transaksi. Nah, ketika udah seperti ini, kita hilangin dulu nih background yang putihnya nih di belakang. Ke sini format your visual, general, efek, backgroundnya hilangin. Terus ke visual, sini ada multi card layout, diklik aja, backgroundnya kita hilangin juga. Nah, ini langsung seperti yang di atas ya, kepisah-pisah. Nah, coba mungkin di tadi ya masih di card di sini, sorry, multi card layout. Di sini ada gapnya coba kita perlebar ya jadi 20. Nah, ini udah cocok kayaknya 20. Lalu abis itu ke call out teman-teman, ke call out, terus kita ininya kita ubah dulu jadi all ya, call out jadi kita ubah jadi all. Value nya mungkin ini bisa kita ganti jadi 20, terus labelnya bisa kita ganti jadi 10, terus positionnya kita ganti jadi top. Nah, label positionnya jadi top, jadi di atas gitu. Nah, terus kita ubah nih nama labelnya, daripada GPM percentage mending kita ubah gitu jadi gross profit margin percentage, jadi biar gak ambigu. Kita klik GPM percentage, label kita ganti jadi gross profit margin percentage. Nah, ini jadi udah lebih oke nih. Nah, selanjutnya itu kita mau formatting angkanya ya. Ini kan 95 billion, kita ganti jadi Rp 95 billion gitu, jadi ada konteks mata uangnya. Caranya tinggal klik aja tadi scorecardnya, terus kita ke general, kita ke data format. Nah, di sini kan udah ada nih total omset, terus format optionnya kita ganti ke currency. Nah, instead of dollar kita cari nih rupiah di sini nih. Nah, ini nih Rp English Indonesia, ini tinggal diklik aja, klik. Nah, begitu juga dengan si gross profit, ganti currency-nya. Nah, ini ganti jadi ini. Terus gross profit margin kita ganti percentage, gross profit jadi GPM percentage, formatnya ganti jadi percentage. Nah, ini sekarang terakhir jumlah transaksi dia formatnya whole number, thousand separatornya kita klik. Nah, dia kan belum berubah ya. Kalau belum berubah kita ke visual sini, call out, terus ganti jumlah transaksi. Di sini ada value. Nah, display unitnya kita ganti jadi none. Nah, udah deh, udah seperti ini, udah sama kayak di atas nih. Nah, sekarang kita tinggal, misalnya kita pengen masang icon gitu ya di sebelah di card-cardnya, bisa nggak? Bisa. Caranya tinggal klik lagi nih cardnya, tinggal diklik lagi, terus ke format your visual, ke call out. Ingat call out itu adalah yang di dalam kotaknya, call out.
Sekarang contoh total omset gitu ya. Total omset di sini ada image-nya di on-in. Nah, terus kita klik image. Di sini ada pilihannya, ada upload image, enter URL, atau select from data. Kita untuk kali ini kita upload image. Upload image. Nah, kebetulan aku udah ada nih teman-teman image. Aku ambilnya dari website ini nih, tabler.io/icons. Nah, di sini teman-teman bisa cari aja sesuai dengan yang dimau gitu ya. Nah, karena aku udah download, jadi aku tinggal masukin aja ke Power BI-nya. Nah, contoh di sini ada currency dolar di sini ya. Nah, lihat deh. Jadi ada dolarnya kan di pinggir sebelah kiri. Kita pindahin coba ya di pinggir sebelah kanan. Caranya tinggal ini nih ada position, di sini kita ganti jadi right. Nah, kalau udah kayak gini jadi lebih rapi. Terus gross profit juga sama, caranya dari total omset ganti ke gross profit, masih di call out gross profit, image-nya nyalain, terus tinggal sama browsing. Nah, seperti ini. Kita ganti ke sebelah kanan. GPM juga sama. GPM ini kita ganti jadi gross profit margin, image-nya nyalain, upload percentage. Lalu di sininya kita ganti ke kanan lagi. Terakhir jumlah transaksi juga sama. Image-nya nyalain, upload dari sini. Nah, kan jadi lebih cakep ya kalau kayak gini ya, right. Nah, kita compare dulu ya, masih di sini ya, atas sama bawah. Nih bawah udah mulai nggak boring dilihatnya, udah ada icon-icon yang mewakili gitu ya tiap-tiap scorecardnya. Nah, sekarang kita mau bikin nih di bawahnya si total omset ini kalau dibandingin tahun lalu lah, ya dia positif atau negatif gitu. Itu juga bisa ditambahin di scorecard. Jadi tinggal diklik aja scorecardnya, format visual. Nah, di sini ada reference label. Tinggal diklik ke reference labelnya, diklik. Nah, ini kita bisa pilih nih mau all, total omset, gross profit atau apa. Jadi sekarang kita pilih total omset dulu, total omset, karena ini mesti satu-satu nih total omset. Nah, di bawahnya kita pengen ada angka tahun lalu gitu ya. Sekarang kan di slicer kan tahun 2025 nih. Kita pengen di bawahnya nampilin angka tahun lalu. Ya udah, tinggal klik aja add data. Di sini kita tinggal masukin last year ya. Kemarin kan kita udah buat ya DAX-nya ya, ada last year. Nah, omset last year. Tinggal kita klik aja. Nah, udah ada nih, oh omset last year 98 BN. Nah, sekarang habis itu kita pengen lihat nih growth-nya. Growth-nya tuh turun berapa persen, kan dari 95 ke 98 turun dong. Nah, ini turun berapa persen? Di bawah di reference label masih di bawahnya ada pilihan detail. Kita klik aja nih detailnya. Kita klik, nanti muncul nih garis strip-strip kayak gini. Nah, di detailnya kita buka, select labelnya, pilih dulu nih omset last year. Kita add data, kita masukin deh growth gitu ya. Growth year on year omset. Kita klik. Nah, jadi di sini udah ada konteks nih. Omset last year 98. Growth-nya berarti minus 3%-an lah. Kayak gitu, atau minus 2, sekian persen. Nah, kan kalau kayak gini boring ya, atasnya udah oke, bawahnya masih boring. Nah, biar lebih cakep lagi, kita omset last year kita ubah nih dari 98 BN jadi ada RP-RP-nya juga biar konsisten. Nah, tapi kekurangannya kalau di label atau reference label itu, kalau di detailnya kita nggak bisa ubah nih display unitnya. Kita cuman bisa non, thousand, kalaupun custom juga format kodenya tuh susah. Nah, mending kita bikin DAX teman-teman, bikin DAX untuk tampilin si rupiahnya, khusus untuk buat omset last year-nya gitu. Oke, jadi kita sekarang mau buat DAX-nya nih terkait omset last year-nya. Kita bikin DAX baru di sini ya. Ini soalnya DAX-nya nggak biasa ya teman-teman, jadi simak aja. Ini new measure. Sekarang kita namain apa ya? Total omset
tampilan gitulah, tampilan miliar kayak gini, total omset last year, tampilan miliar. Ini sama dengan, jadi kita harus kita kan mau memodif si total omsetnya ya, jadi tinggal gini aja var. Nah ini var tuh jadi nilai asli, ini terserah mau dinamain nilai asli kek, mau dinamain var A, var B, itu terserah. Sama dengan tadi ya, kita mau memodif si omset last year-nya, berarti di sini adalah omset last year. Terus kita mau bikin variabel lagi nih untuk si nilai miliarnya gitu ya, nilai RP-nya gitu. Berarti ini sama dengan kita harus bagi divide nilai asli dibagi berapa ya, kalau miliar berarti 10.000 ya, 10 juta. 10 juta tuh 23, 123. Nah, kayak gini. Habis itu kita harus return di sini, kembalikan, kita pakai string di sini RP spasi, dan di sini pakai fungsi namanya format. Terus di sini ada nilai miliar, nilai RP, koma. Ini pakai string lagi, di sini ada 0,00, ini artinya tampilin 2 digit di belakang koma. Terus ini, dan ini kita kasih BN lagi di sini. Nah, kayak gini. Jadi cara bacanya itu adalah kita bikin variabel dulu yang namanya terserah, di sini namanya nilai asli, isinya adalah omset last year. Ya, angka omset tahun lalu. Terus kita bikin variabel lagi namanya nilai rupiah. Nilai rupiah itu berarti nilai asli itu nilai si omset last year dibagi 10 juta. Terus return itu adalah keluarkan RP ini di sini ya RP gitu. Kita nulis RP di sini, RP spasi. Kalau kalian nulisnya nanti misalnya AA, nanti keluarnya bukan RP tapi AA gitu. Jadi kita tulisnya RP spasi format. Nah, ini format ini kita mau formatting nih nilai RP yang tadi ya, yang nilai asli udah dibagi 10 juta itu pengen nampilin 2 angka di belakang koma. Terakhirnya di sini ada BN. Langsung aja kita checklist. Nah, udah ada nih total omset last year, tampilan miliar. Sekarang kita ganti ya. Instead of tadi ya omset last year, tadi kan omset last year, kita compare dengan ini yang di bawahnya ya, miliar. Nah ini, coba kita ke bawahin dulu. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau seperti ini kita udah punya bentukan, ada RP dan ada BN-nya. Cuma ini kayaknya masih agak salah nih, masih 982706. Berarti kita tinggal modif aja nih ininya, coba tambahin 0, 1. Tambahin 0 lagi 1. Nah, berarti dibagi 100 juta ya, bukan 10 juta tadi salah. Nah, kayak gini. Oke, kita okein dulu. Terus tadi ya, kita ganti nih yang omset LY nya, kita ganti jadi total omset LY tampilan miliar. Jadi kita take out, terus tadi detailnya kita masukin growth ya. Nah, kalau udah kayak gini, sekarang tinggal formatting kata-katanya nih. Nah, caranya gampang. Kita kan yang mau modif yang bawah-bawah ya, yang atas sudah beres lah anggap ya. Sekarang kita mau beresin yang bawah nih. Kita ke reference label itu yang tadi ya, yang kotak bawah ini. Reference label. Terus ininya pilih total omset. Select labelnya pilih total omset ini yang tampilan miliar ini. Di sini ada title. Title-nya kita ganti ini jadi custom. Kita ganti aja. Jadi mungkin versus last year. Nah, ininya mungkin kita bisa ganti jadi 9. Terus jangan lupa ke value-nya ini mungkin ganti jadi 9 juga biar sama. Lalu detailnya kita ubah jadi 9 juga. Nah, sekarang tinggal si detailnya nih, dari minus 0,03 kita pengen jadi percentage gitu ya. Kalau ini gampang, kita kan udah punya nih growth-nya. Tinggal kita cari aja DAX growth-nya yang tadi ini. Kita klik aja nih di pojok
di pojok di atas ada persen, tinggal diklik. Nah, jadi ketahuan. Versus last year kita minus 2,92% si total omsetnya. Nah, kalau kayak gini bisa lebih cakep lagi nih, tinggal kita dynamic ya warnanya nih. Jadi ini kan hitam, kita pengen kalau minus warna merah, kalau positif warna hijau gitu ya misalnya. Sekarang tinggal kita bikin DAX lagi nih untuk pembanding, karena kan kita mau bandingin selisih antara total omset yang sekarang dengan tahun lalu. Kalau dia selisihnya minus, berarti secara secara amount, kalau dia minus secara amount dia merah, kalau positif secara amount dia hijau. Kita tinggal bikin measure baru di sini, total omset delta gitu ya. Delta adalah selisih. Total omset delta berarti sama dengan total omset dikurangi total omset last year. Udah gitu aja. Nah, habis itu kita kita ke format lagi, terus ke reference label, habis itu ke detail. Nah, di detail kan ada color nih. Kalau color dia ini, kalau misalnya kita ganti manual, misalnya kita ganti jadi merah, dia cuman ya udah nggak dynamic, itu merah doang. Nah, cara biar dynamicnya kita klik nih FX conditional formatting, kita klik format style-nya kita ganti, ini jadi rules tuh aturannya adalah delta mana. Nah, ini kita pilih dulu delta. Aturannya adalah kalau dia negatif dari si total omset deltanya negatif, dia merah. Kalau positif, hijau. Nah, harusnya if value lebih besar sama dengan min kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti kan negatif tuh. Ya, berarti merah angkanya gitu. Jadi kita tinggal masukin angka merah. Misalnya di sini angka merahnya ini gitu ya. Ini kan baru merah. Nah, buat ke hijaunya klik new rule, if value lebih besar sama dengan 0 dan lebih kecil dari max, dia angkanya adalah hijau. Nah, kayak gini. Kita okein aja. Nah, dia merah ya, karena kan memang minus. Kalau misalnya kita ganti ke 2024, tuh dia hijau. Tapi kan ini nggak kelihatan ya, karena backgroundnya hitam. Sekarang kita ganti nih backgroundnya kita ganti dengan metode yang sama. Ini ganti rules, ini ganti tadi jadi delta, total omset delta. Rulesnya jika dia kurang dari 0 dan lebih dari 0, ininya max. Kita tadi ini hijau, terus ini merah. Kita klik OK. Nah, ini kan nggak kelihatan ya tulisannya, tinggal kita transparansi. Di bawah ada transparansi, ganti aja ke 90. Nah, terus kita ganti jadi bold. Oke, ini udah agak lumayan cakep nih. Coba sekarang kita ganti ke 2025. Tuh dia bakal merah ya, karena negatif. Kalau ini positif dia hijau, jadi udah warnanya udah dynamic gitu. Sekarang kita sebelum ke card selanjutnya, kita otak-atik dulu nih si total omset nih. Kita otak-atik dulu. Let's say kita pengen si multi-card layoutnya. Tadi kan kita udah kalau multi-card layout. Sekarang kita pengen cardnya mungkin ya. Kita ke layout. Call out size tuh yang atas ya, inget ya. Call out tuh yang atas, yang bawah reference label. Call outnya kita gedein deh jadi 60%. Nah, kalau 60% jadi bagian kotak atas lebih besar dibanding kotak bawah. Kalau 50-50 kan sama besarnya nih. Kalau 60 berarti kotak atas lebih besar dibanding kotak bawahnya. Nah, ini mungkin selera ya. Ini yang abu-abunya bisa dijadiin putih atau enggak. Kalau aku pribadi lebih suka clean ya, lebih suka putih. Jadi itu ke reference label layout. Nah, kalau kalian mau mainin formatting di reference label, pilihnya reference label layout. Sini ada background, mau pakai background mau enggak, atau misalnya mau diwarnain backgroundnya jadi apa, itu juga bisa. Oke. Nah, kalau untuk aku pribadi, aku lebih suka nggak pakai background, jadi kayak gini, polos, putih polos. Nah, sekarang tinggal disesuaikan aja nih paddingannya gitu ya. Ini kan nggak kurang sejajar, kurang enak dilihat gitu ya. Ke reference label layout lagi, di sini ada padding. Let's say di sini kita padding. Nah, kayak gini oke nih. Ini oke. Kita
kecilin kali ya dikit segini. Nah, seperti ini menurut aku sih udah oke ya. Ini udah oke ya. Total omset katakanlah kita udah beres gitu ya. Sekarang lanjut ke si gross profit. Gross profit juga sama tekniknya. Jadi kita harus punya gross profit last year. Itu udah punya ya kalau gross profit last year ya. Oke, sekarang kita ubah ke gross profit. Lagi ya, reference label tadi total omset udah, sekarang kita ubah jadi gross profit. Gross profit di sini add label. Kita lihat, oh gross profit belum ada nih gross profit last year-nya, berarti kita harus bikin dulu. Kita kan udah punya omset last year nih ya, tinggal kita bikin aja dengan hal yang sama untuk si gross profit. Tinggal kita ganti ini menjadi gross profit last year, ini tinggal kita ganti jadi gross profit. Oke. Nah, kalau si gross profit last year ini kan masih formatnya belum miliar-miliar gitu ya. Nah, sedangkan yang di bawah kita pengen tampilin miliar-miliar nih, ada rupiah-rupiahnya. Sama, ini kita tinggal modifikasi aja DAX yang tadi kita udah buat. Cuman tinggal kita ganti aja sih nilai aslinya jadi si gross profit last year. Gitu, enak sih ya. DAX tuh kayak gitu teman-teman, kita bisa modif sesuka hati, dipakai berulang-ulang, tinggal ganti aja. Jadi kita ganti jadi gross profit. Ininya kita ganti jadi gross profit last year. Udah deh, sekarang kita balik lagi klik cardnya, format visual, reference label, ininya gross profit, ininya gross profit last year tampilan miliar. Nah, kalau udah kayak gini, langsung kita ke detail. Nah, ke detail. Di detail kita harus ada deltanya juga nih. Nah, kebetulan kita harus bikin lagi nih delta gross profit sama. Kita pakai aja dari si total omset untuk delta ya. Ini delta kan untuk warna ya teman-teman ya. Ini deltanya kita ubah jadi gross profit delta. Isinya adalah gross profit dikurangi gross profit last year. Ini untuk deltanya, untuk warnanya. Sekarang untuk growth-nya nih, growth-nya baru punya si omset aja. Sekarang kita bikin growth untuk si gross profit. Sama, ini tinggal kita ganti jadi gross profit, total omset jadi gross profit. Ini jadi gross profit last year. Ini jadi gross profit last year. Nah, sekarang kita di sini tampilin nih growth-nya berapa. Tadi ya, reference label, ininya pilih gross profit, terus select labelnya pilih yang gross profit lihat tampilan miliar. Di sini baru deh kita masukin growth-nya. Nah, udah ada juga deh. Cara ke persenin sama, gross profitnya tinggal kita klik nih persen di atas. Oke, nah tinggal namanya nih, nama, title, ini ubah ke custom jadi versus last year, ini ubah ke 9, lalu value ini juga ubah ke 9, terus detailnya kita ubah 9 juga. Nah, colornya sama, tinggal conditional formatting, ininya ganti rules, ininya ganti jadi gross profit delta. Tadi ya, kalau misalnya dia kurang dari 0 dia merah, kalau misalnya dia lebih dari 0 dia hijau. Ini berarti lebih dari 0 kurang dari max. Nah, ini juga hijau. Backgroundnya juga sama, pilih jadi rules, ininya ganti jadi selisih amountnya, deltanya. Ini tadi hijau, ini tadi merah, lebih dari sama dengan 0 kurang dari max ya hijau. Transparansi ubah ke 90, terus jangan lupa bold. Nah, ini gross profit udah jadi nih, total omset, gross profit. Sekarang ke profit margin, gross profit margin. Sekarang kita harus bikin versus last year-nya juga ya. Last year mana nih last year? Nah, ini tapi kalau misalnya kalau gross profit last year itu kita nggak pakai rupiah, jadi lebih gampang gitu. Ya udah sama, ini juga tinggal kita copy aja.
Ini gross profit, ini ganti jadi GPM percentage. Last year ini kita ganti jadi GPM ya. Nah kayak gini teman-teman, kalau misalnya kita pengen ganti si GPM-nya. Nah tapi bedanya kalau GPM last year itu nanti nggak pakai growth ya. Growth-nya kita langsung kurangi aja deltanya. Kenapa nggak pakai growth? Karena ini udah persen, nggak perlu kita bikin growth lagi. Jadi compare-nya ya, kalau pengen lihat growth dengan tahun lalu tinggal GPM saat ini dibandingkan langsung dengan GPM last year yang sekarang kita lagi bikin gitu. Ini oke, GPM last year-nya udah ada, langsung kita masukin aja. Ini pilih GPM, terus ini add data. Ini kita ganti jadi last year. Mana nih GPM percentage last year? Nah ini. Nah ini. Coba kita cek dulu ya GPM last year, GPM percentage. Oke. Habis itu kita ke labelnya teman-teman. Ini detail. Nah di sini kita pilih GPM last year. Nah kita sekarang bikin deltanya nih untuk lihat growth-nya gitu. Jadi tinggal kita copy aja tadi ya delta. Nah ini. Terus di measure kita ganti ini margin. Nah ini adalah GPM percentage dikurang, langsung aja dikurang dengan si GPM percentage last year nih. Langsung kita ke detail di sini, langsung kita pakai delta. Nah nih GPM delta. Nah ini, nah kayak gini teman-teman. Ubah jadi persen sama ya. Kalau udah persen kayak gini enak, tinggal diklik aja, klik persennya. Nah seperti itu. Terus si GPM percentage-nya juga sama ya, kita ganti ke percentage tadi ya, sama. Kalau misalnya udah bentukannya persen gitu, tinggal kita klik aja di sini persen. Soalnya kalau misalnya kita ubahnya di sini, di value sini, kadang suka nggak ada tuh kan, nggak ada display unitnya. Padahal kita udah pilih GPM percentage last year. Jadi tinggal ini aja diklik aja nih. Nah seperti ini teman-teman. Sama, sekarang kita tinggal formatting dari GPM percentage ini ke title, ininya diganti 9, terus value-nya ini juga ganti 9, detailnya kita ganti 9. Nah ininya kalau yang ini enak, tinggal tadi ya udah ada, kita udah ada deltanya ya. Kalau si gross profit margin ini sama, ini juga kalau misalnya dia kurang dari 0 dia merah, ini merah. Kalau misalnya lebih dari 0 dia hijau. Ini 0. Nah dia bakal hijau. Kalau kita ubah ke 2025 dia bakal merah tuh. Background sama, ini pakai delta dari GPM. Jadi kita jadi hijau. Terus yang atasnya merah. Ini lebih besar dari 0. Nah terus sekarang ke jumlah transaksi nih, terakhir nih. Sama, ini juga prosesnya berulang gitu ya. Jadi langsung aja ke last year-nya, ganti jadi jumlah transaksi last year. Ininya kita ganti jadi jumlah transaksi. Ini tinggal ke format visual, reference label, ini ganti jumlah transaksi. Ini ganti jadi jumlah transaksi last year, terus detailnya nyalain, ininya pilih jumlah transaksi, select labelnya pilih jumlah transaksi last year, detailnya kita harus ada deltanya. Nah di sini nih baru kita bikin si growth-nya di sini. Oke, kita tadi kan udah punya ya growth year on year. Nah ini kita buat untuk si jumlah transaksi. Ini kita ganti jadi jumlah transaksi last year. Ininya juga jangan lupa dibagi dengan jumlah transaksi last year. Oke. Nah ini udah oke. Growth-nya udah ada, sekarang tinggal masukin deh di sini growth. Nah
Jangan lupa kalau percentage dia langsung aja ke sini ke atas. Nah ini 06 minus, oke. Langsung kita si jumlah transaksi lasyernya kita formatting lagi. Ini pilih jumlah transaksi lasyer, title-nya kita ubah jadi versus lasyer. Ini ubah ke 9, value-nya kita ubah ke 9. Nah di value-nya nih masih 19k gitu ya, kita harus ubah jadi ininya pilih non. Nah terus habis itu kan nggak ada koma nih, kalau nggak ada koma tinggal diklik aja, sebenarnya tinggal diklik tadi ya lasiernya mana nih, jumlah transaksi lasiernya tinggal diklik. Di sini kan ada koma nih di atas, tinggal klik aja komanya. Nah ntar dia bakal ada koma di sini atau separator, jadi ada separator ya. Terus lanjut ya kita ke detail. Tadi ini ubah ke 9. Nah di sini kita ubah jadi dynamic lagi nih, sama ini juga harus ada sih deltanya. Jadi kita bikin dulu deltanya, ini jadi jumlah transaksi. Berarti ini jumlah transaksi dikurangi jumlah transaksi lasyer. Kalau secara kuantitinya dia minus, dia merah, langsung ke sini. Terus tadi delta dari si jumlah transaksi, kalau misalnya dia kurang dari 0 dia atau negatif dia merah, kalau misalnya lebih dari 0 dia hijau positif. Lebih dari 0, nah kayak gini. Backgroundnya juga sama, ini ganti jadi delta, ini ganti jadi hijau, terus yang atasnya ganti jadi merah, ini lebih dari 0. Oke, transparansi ke 90 bold. Nah kalau kayak gini jadi lebih oke gitu, jadi nggak boring kayak di atas. Habis itu langsung kita final touch ya, kita kasih pemanis yaitu aksen bar. Kita kasih aksen barnya, jadi caranya tinggal klik aja di sini, terus habis itu kita ke card, terus ke aksen bar. Lalu di aksen barnya kan tuh langsung ada kan di sebelah kiri, kita ubah ke ini widthnya atau ketebalannya kita ubah jadi 3. Terus kita jadi ke mau ke atas mau ke samping juga terserah ya, mau top kayak gini atau mau left, itu sebenarnya preferensi. Untuk sekarang kita variasi deh, kita ke kiri aja ya seperti ini. Oke, tadi ya kalau kita bandingin dari yang atas sama yang bawah, kayaknya lebih bagus yang bawah deh. Kalau yang bawah kan jadi ada konteksnya gitu ya. Nah ini lakukan hal yang sama dengan si pelanggan ini ya teman-teman ya. Ini juga sama prosesnya gitu. Jadi tinggal dibikin aja lasirnya berapa, growth-nya berapa, deltanya selisihnya berapa gitu. Ini sama yang ini gitu. Prosesnya cuma berulang aja. Nah ini adalah versi yang udah lengkapnya ya teman-teman ya. Jadi yang versi lama yang atas versus yang baru nih. Tadi aku nambahin KPI scorecard yang dari halaman pelanggan ini, aku tambahin di bawah sini gitu. Proses bikinnya sama. Yang beda itu adalah logic di ini, growth-nya. Jadi aku tambahin satu kondisi lagi, growth-nya yang ini. Kita lihat ya. Kita lihat yang di jumlah pelanggan, detail, terus di color-nya nih. Kalau dilihat di sini logiknya jadi ada 3 nih. Kalau dia kurang dari 0 dia merah, kalau dia sama dengan 0 dia biru, lebih dari 0 dia hijau. Itu satu. Terus yang kedua ada di rata-rata frekuensi. Rata-rata frekuensi kan ini seberapa sering atau berapa kali sih rata-rata si pelanggan beli di kita. Nah nih di sini aku pakai kali, jadi cara bacanya 36,12 kali atau 36 kali gitu. Cara bikinnya gimana sih kali ini? Cara bikinnya sama kayak tadi kita RP gitu ya. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini aku ada DAX. Nah, ini sama aja dengan kita bikin RP tadi, yang diganti cuman nilai aslinya, terus formatnya diganti nilai asli, 2 angka di belakang koma ditambah X, udah itu doang.
Itu doang diganti. Versus last year juga sama formattingnya tuh ya, sama. Sama satu lagi adalah logic dari tingkat retur, teman-teman. Tingkat retur itu dibalik, kalau dia positif kan berarti tingkat returnya makin nambah tuh, makin banyak. Berarti dia merah. Kalau misalnya dia negatif, berarti tingkat returnya berkurang, artinya positif tuh, berarti hijau. Nah, caranya sama. Di reference label, terus kita lihat ke tingkat persen retur, terus ke detail. Nah, di sini tinggal dibalik aja warnanya. Kan biasanya yang scorecard yang lain itu merahnya kalau kurang dari 0. Nah, ini kebalikannya. Lebih dari sama dengan 0 dia merah, kurang dari 0 dia hijau gitu. Nah, ini kalau kita lihat di sini udah dynamic juga semuanya, warna-warnanya, formattingnya. Ini udah jauh lebih estetik dibanding yang pertama gitu. Nah, di video kali ini kita udah ya scorecard ya. Nah, next video kita akan bikin mungkin line chart, mungkin bar chart, atau mungkin juga terkait dengan table nih. Ini table gimana caranya supaya kita bikin lebih menarik lagi. KPI udah, line chart mungkin ini udah cukup rapi sih kalau line chart sih. Mungkin ada tambahan sedikit lah. Dan terakhir nanti bakal ada bar chart. Nanti bar chartnya kita bikin lebih menarik lagi. Itu dulu teman-teman untuk video kali ini. Jadi silahkan disimak, silahkan dicoba, diulang-ulang terus aja. Kalau belum bisa, gunakan kreativitas teman-teman untuk bikin scorecard yang mungkin bakal jauh lebih bagus dari yang ini. Itu aja teman-teman, jangan lupa subscribe. Insya Allah 50 subscriber aku bakal ngadain giveaway terkait ya, mungkin bisa lah nambahin uang jajan kalian atau beliin kalian bensin gitu yang lagi naik sekarang gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat. Itu aja teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.